党员同志，请举下手。动2组可以起飞，4窗8633。4窗8633离地的动2组。8633遇强烈气流，申请上高度。好了好了。 Hai, kembali lagi sama gua Saka. Kali ini gue bakal nyeritain film berjudul The Captain tahun 2019. Film yang berasal dari Tiongkok ini didasari oleh kisah nyata pada 14 Mei 2018 atas insiden pesawat Sichuan Airlines 3U8 633. Pesawat yang membawa 119 penumpang dan 9 awak itu mengalami insiden hebat di atas pegunungan Himalaya. Akankah mereka selamat? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya guys. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana pukul 3 pagi tanggal 14 Mei 2018. Seorang kapten bernama Liu Chanjian melakukan aktivitasnya sebelum berangkat. Tak lupa dia mencium putri kecilnya yang sedang berulang tahun. Pusat Meteorologi Penerbangan menganalisis sebuah pergerakan awan yang kuat, datang dari Tibet Tenggara dan terus meningkat volumenya. Awan-awan ini akan berpengaruh sekali pada area lintasan pesawat. Biro penerbangan pun langsung lebih memperhatikan penerbangan menuju maupun dari arah Tibet. Berpindah ke gedung operasi Sichuan Airlines. Di dalam ruangan kru kabin, kita diperlihatkan banyak sekali prosedur yang mereka lakukan sebelum keberangkatan. Mulai dari kuku pramugari hingga persamaan waktu jam tangan mereka. Para pilot juga memastikan ulang lintasan yang akan mereka lewati, apalagi karena ada pergerakan awan yang kuat. Sebelum berangkat, mereka sarapan bareng sambil berbincang. 去的时候咱们可以上高度。 他是 No.1， 我叫徐一晨，我见过你3次，你多大？都是别人加我好吗？我这么被动。然后我们今天就相逢了。但是有这么多的选择，为什么非要说这个？因为只有你一出模拟机就吐了。Sementara itu, keadaan dalam Bandara Internasional Xinjiang Utara sudah sangat ramai. Diperlihatkan kembali suasana sebelum keberangkatan para penumpang ini. Mulai dari security check, check-in di loket, pemindahan koper, cetak boarding pass, sampai keadaan dalam ruang tunggu di gate keberangkatan. Lalu, datanglah para pilot dan pramugari maskapai memasuki pesawat. Di dalam para kru pesawat langsung melakukan pekerjaannya. Para pramugari bergegas memeriksa, mulai dari peralatan darurat, bagasi, kolong bangku, lampu darurat, hingga makanan untuk penumpang. Dan para pilot mengecek kembali semua komponen pesawat. Mulai dari radar cuaca, daya baterai otomatis, hingga semua tombol. Semuanya aman dan pengecekan pun lancar. Tak lupa juga, kopilot bernama Huixian mengecek keadaan eksternal pesawat. Sebelum para penumpang masuk, mereka sempat briefing. 党员同志，请举下手。3声，很高兴能跟大家。 Kemudian para penumpang mulai memasuki pesawat. Total penumpang di dalam pesawat ada 119 orang. Pintu pun ditutup. Pesawat yang akan segera berangkat terus berkomunikasi dengan menara kendali. Setelah semua prosedur dijalankan, pesawat mereka pun bersiap lepas landas. Sesudahnya di landasan pacu, pilot langsung menjalankan pesawat dan menerbangkannya. 动2组可以起飞，4窗8633。刚才那个小副驾好像对你有点意思哎。排轮。
4川8633联系进头轮。Biro Kontrol Lalu Lintas Penerbangan selalu berkomunikasi dan mengawasi mereka. Selain itu, Menara Penerbangan Kinjang memutuskan siaran komunikasi dan mengalihkan ke Bandara Chengdu. Para pilot pun langsung berpindah siaran komunikasi. Sekarang Chengdu Area Control Center yang akan melaporkan informasi kepada pesawat. Di atas awan semua berjalan lancar. Namun pada ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan pesawat 748 km per jam, terjadi turbulensi cukup kuat. Penumpang mulai cemas. Sang pilot mematikan autopilot dan melapor ke Chengdu. Mereka pun mendapat izin untuk naik ketinggian. Setelah mencapai ketinggian tersebut, turbulensi mereda dan autopilot diaktifkan kembali. Liang kemudian keluar dan duduk di kabin penumpang. Dia ini adalah pilot kedua, karena terbang di atas dataran Tibet memang butuh 2 pilot. Jadi Chang Jian nerbangin ke Lhasa dan Liang nerbangin pulang ke Xinjiang. 去干嘛呀？按照规定，续航高度可以出来休息。 Para pramugari juga langsung melayani para penumpang. Di kokpit Hui Cheng nyoba ngajak ngobrol kapten. Ternyata kapten sudah sering lewat rute penerbangan ini bahkan sekitar 100 kali. Dan dulunya ia menerbangkan pesawat bomber saat di Angkatan Udara. Karena dia lebih senior kapten memberi nasihat dan tips menjadi seorang pilot handal juga profesional. 我答应闺女回去给她过生日呢。 Mereka sekarang berada di dataran tinggi Tibet. Kemudian kaca depan pesawat retak padahal tidak ada benturan. 现在风挡裂了，风挡裂了是吧？ 8633。 Kapten melapor ke Chengdu kalau kaca depan mereka retak dan memutuskan untuk mendarat darurat ke Bandar Chengdu. Namun kaca yang pecah menyebabkan kopilot tersedot keluar karena perbedaan tekanan udara. Kapten pun berusaha menahan. Tapi karena tidak bisa untuk menarik masuk kapten bermanuver untuk menyemakan tekanan udara pada pesawat agar kopilot tidak tersedot keluar. Dan hal itu menyebabkan pintu kokpit terbuka. Masker oksigen pesawat pun turun dan para pramugari segera membantu penumpang. Pesawat terus menukik dan semakin kehilangan tekanan udara. Lalu kapten menarik tuas hingga akhirnya kopilot masuk kembali ke kokpit. Liang yang berusaha untuk masuk ke kokpit juga, akhirnya ia berhasil dan menutup pintunya. Lalu dia memasangkan masker oksigen ke kopilot, dirinya, dan kapten. Pusat kontrol Chengdu melapor ke divisi lain bahwa akan ada yang mendarat darurat di landasan mereka. Prosedur tanggap darurat pun diberlakukan menunda pesawat yang akan terbang dan mengalihkan jalur pesawat yang akan landing. Mereka pun berkoordinasi dengan semua bandara dan membersihkan jalur yang akan dipakai mendarat, termasuk menyiapkan pemadam kebakaran, petugas kesehatan, ambulan, dan polisi. Departemen Kontrol Angkatan Udara juga turut membersihkan jalur penerbangan mereka dan menyuruh para pesawat yang sedang latihan untuk kembali ke pangkalan.
Karena pesawat Sihuan 8 1633 nggak bisa dihubungi pusat, para pilot dari pesawat lain pun membantu menghubungi. Namun hasilnya nihil. Kabar tentang kecelakaan pesawat 8633 telah menyebar di kalangan penggemar penerbangan, bahkan hingga menjadi topik utama di media sosial, dan membuat panik para kerabat yang saudaranya menaiki pesawat tersebut. Masalah tidak hanya kaca yang pecah, ternyata mereka harus melewati gumpalan awan badai. Pusat kontrol tidak bisa apa-apa dan menyerahkan semua kepada pilot. Lalu kapten melakukan gerakan memutar pesawat. Kemudian salah satu penumpang ada yang sadar dan ribut hingga menyebabkan semua orang kebingungan dan semakin panik. Ditambah lagi ada bapak-bapak yang memaksa menerobos ingin ke kokpit. Pramugari yang ada di sana pun menghadang dan tidak memperbolehkan bapak itu masuk karena tindakan itu akan sangat berbahaya. Pramugari juga bilang bahwa tujuan mereka ada di sini untuk menjamin keselamatan penumpang. Jadi tolong semua untuk bekerja sama. Kemudian para penumpang pun menjadi lebih teratur. Kapten sempat mau tidak sadarkan diri dan berhalusinasi tentang pesta ulang tahun anaknya. Tapi kopilot terus mengusap-usap tangan kapten agar tidak mati rasa dan membuatnya tetap sadar. Lalu kapten memutuskan untuk menerjang badai karena awannya memiliki celah. Di dalam badai terjadi turbulensi yang sangat amat parah, bahkan sampai bikin koper-koper terjatuh dari bagasi kabin. Karena badai yang benar-benar tebal bikin sinyal komunikasi terputus dan kehilangan jejak. Harapan dan nyawa mereka sekarang hanya berada di tangan kapten dan Tuhan. Namun akhirnya pesawat keluar dari badai dan keluar dari pegunungan Tibet. Kapten pun segera menurunkan ketinggian menjadi 3.000 meter. Lalu mereka akan mendarat dengan kondisi kelebihan beban dan kecepatan yang berlebih. Para pramugari pun menyuruh semua penumpang untuk menunduk. Mulai mendaratlah mereka. Tapi mesin pendorong mundur tak berfungsi, dan para pilot hanya mengandalkan rem sebagai alat penghenti pesawat. Bahkan hingga ban belakang pecah. Untungnya, mesin pendorong kembali hidup, dan mereka berhasil menghentikan pesawat sebelum kehabisan jalur. Para penumpang nggak menyangka mereka akan selamat. Pusat kontrol pun bergembira atas keberhasilan pendaratan 8633. Kemudian kapten mewakilkan para kru meminta maaf ke penumpang karena tidak berhasil mengantarkan mereka ke Lhasa dan berterima kasih telah terbang bersamanya. Para penumpang pun mengapresiasi mereka
全降落。 Semua penumpang segera turun dan tak lupa berterima kasih ke pramugari. Di kokpit, kapten juga berterima kasih kepada rekannya. Pramugari yang terluka langsung dilarikan ke ambulan dan sang kapten sangat ditunggu oleh para penumpang yang ingin mengucapkan terima kasih. 运气不错啊，Ketika keluar, ia sangat disambut dan mereka pun memberi hormat. Setahun kemudian para pilot dan pramugari berkumpul kembali untuk merayakan ulang tahun pertama kesempatan hidup mereka yang kedua. Kemudian film pun berakhir. Takdir memang di tangan Tuhan, namun manusia harus berusaha untuk membuat takdir itu berakhir baik. Seperti sang pilot dan kopilot pada penerbangan Sihua Airline ini yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan seluruh penumpang yang sudah ada di ujung kematian. Menurut kamu, pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifin notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.